Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Karena itu amat datanya jadi aku selaku pengasuh dan pembiasa pendidikan Islam Al-Qadir dan serta jajaran pengurus dan serta juri yang saya hormati dan teman-temanku yang saya banggakan. Pertama-tama saya panjatkan puji kepada Allah SWT yang mana kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Tentunya tidak lupa selawat serta salam telah tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang dari zaman jahiliyah menjadi zaman yang terang cemerlang, yakni Akhirul Islam. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama berdirinya saya di sini bukan karena tak diberi kursi atau untuk mengisi hati yang sunyi, tapi di sini saya berdiri untuk memberikan nasihat hati. Dan seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tapi alhamdulillah kita gak usah kenalan, karena takutnya saya yang sayang sendirian. Untuk selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai sholat sebagai salah satu yang tak kepada Allah SWT. Dia sedang bekerja, sedang belajar, sedang gabung, sedang galau, ataupun sedang patah hati. Kita Allah masih diberikan menunaikan sholat 5 waktu, hingga Allah memberikan keringanan untuk kita yang sedang bepergian jauh, yaitu jamak kosor. Dan waktu kita sakit dan kita diperbolehkan untuk duduk, hingga kita diperbolehkan juga hanya menggunakan isyarat. Dalam melaksanakan sholat 5 waktu, walaupun keadaan kita tidak sempurna, tak lupa juga Allah memberikan keringanan ketika lupa menunaikan sholat, yaitu qadha. Dan kalau kalian tidak melaksanakan sholat waktu, ya kalian bakal lagi dari Islam. Atau kalau enggak, kalian masih aja yang disolatin, kan nggak sholat. Masa disuruh sholat aja susah. Bahkan sholat kita tidak sejalan dengan anugerah yang Allah berikan. Sholat kita hanyalah sebuah persembahan dari diri kita terhadap Allah SWT. Jadi bagaimana ketika sebuah persembahan dan sebuah anugerah, kurang apa juga Allah sudah memberikan nyawa, sudah memberikan jasa untuk tinggali roh kita. Allah sudah diberikan mata, telinga, kaki, tangan untuk beribadah. Tapi kenapa kita tidak melakukannya? Atau kita melakukannya tapi akan sisa Allah. Padahal secara hakikat kita harus beribadah secara dengan niatan lillahi ta'ala, bukannya terpaksa ta'ala. Dan untuk selanjutnya saya mengambil kutipan dari kitab Al-Hikam, yaitu kalian disuruh Allah ilah asalkan dari man amalakum syai'in yajibu bihi awliyat ta'ala anhum wa tadi anhum salam wa al-haqqil awliyati. Siapa yang beribadah dalam harus dari Allah atau apa dari lingkungannya, berarti perlu mengenai hati sifatnya. Dan Allah SWT melihat kepada Daud alaihissalam, orang yang paling dicintai ialah yang dibantu tanpa keinginan apa-apa, tetapi hanya ingin memberikan hal-hal yang dia tuh. Dan dalam hadis disebutkan, janganlah seorang dari kalian menjadi hamba yang buruk. Jika takut, barulah yang bekerja. Jangan pula menjadi seperti seorang pekerja yang buruk. Kalau tidak diberi upah, tak mau bekerja. Dan sholatlah waktu yang telah Allah berikan, karena jika kau melakukan sholat terus, maka timbullah rasa malas. Karena ibadah itu dilakukan dengan penuh ketaatan. Saat taman itu adalah saat ibadah yang telah sempurna.
Tuhannya. Ketika melaksanakannya dan semua di atas, sholat tersebut secara khusus tak lain karena ia merupakan ibadah yang di dalamnya seorang hamba yang sering melakukan kesalahan. Ibnu Athaillah memberikan faedah sholat yang dilaksanakan secara sempurna dengan berkata, artinya sholat adalah bersih hati dari kotoran, dosa, pembuka pintu kebaikan. Dan itu apa itu berkata, alimah wa aliman ibtiya jala ila waqtihi maqsara abdana. Artinya Allah mengetahui kelemahan dirimu sehingga dirinya berjalan sholat. Dia juga mengetahui kebutuhanmu terhadap karunia yang sehingga melipat gandakan pahalanya. Dan bukti karunia yang diberikan Allah kepada kita di saat terjadi Isra Mi'raj yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, yang dimana Allah memberikan perintah sholat kepada kaum muslimin yang awalnya memiliki 5 atau langsung dikurangi jadi 5 saja. Dan itu pun kalian masih keberatan di dalam sholat secara tidak langsung. Kita juga telah melakukan 5 rukun Islam, yakni 1 syahadat sebelum melakukan sholat, menjaga waktu kita jika melaksanakan sholat, berpuasa, menahan hawa nafsu dari tengah-tengah keadaan itu, dan haji secara hakikat, yakni beribadah menghadap sang Rabbi. Untuk yang terakhir, la taqut qawlan ala amali rasulahu ma'ala yang bilau jaza ilaka ala amalin amkana lahu mawabila. Artinya jangan mengharapkan atas amal yang tidak Allah lakukan, sudah cukup sebagai balasan untukmu jika Allah menerimanya. Jadi jangan mengharap upah atas amal yang tidak kau lakukan, karena melakukan sepenuhnya adalah Allah. Kau hanya absen melakukannya. Jika melakukannya adalah Allah, betapa lancar kau meminta pahala atas amal tersebut. Muncul tak muncul kau sujud. Bukan hidupmu yang berat, tapi sholatmu yang telat. Mohon maaf kalau bersalah kata atau tutur bahasa. Selalu bersekian berbagi kasih. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dia satu